Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Shadaqallahu azim wa shadaqallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiada henti-hentinya Allah berikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat yang paling utama, nikmat yang besar, yaitu nikmat diberikannya nikmat iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga kita datang ke tempat majelis dalam suasana silaturahmi, ingin mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Semoga dengan datangnya ke tempat ini hanya semata-mata yang kita rasakan adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini juga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan beliau bersedia membagikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada program acara mengaji tempo dulu, pada pelajaran yang telah lalu kita telah sampai kepada bab mengenal diri. Sekarang kita akan mengangkat tema tentang bab syukur, dan kami mohon untuk di dalam pelajaran ini kita simak dan perhatikan dengan baik apa nanti yang dijelaskan atau yang nanti yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Mukarram Guru Ahmad Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inuhu ala umuri wad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama-tama marilah seperti biasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah setiap saat kepada kita, tanpa terkecuali kepada seluruh insan, baik yang beriman maupun tidak beriman. Allah berikan semuanya tanpa terkecuali atas rahmat, atas pemurahnya Allah. Maka dari itu tidak ada alasan lagi buat kita, apalagi kita yang ingin berusaha dan menyatakan diri kita untuk beriman kepada Allah, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini, sebab Allah telah memberikannya kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah sekalipun. Salawat dan salam mari terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini akan bisa mendinding kita dengan dinding daripada api neraka. Sebab
dengan ketulusan dan dengan diterimanya salawat kita, mudah-mudahan bisa memadamkan juga api neraka, bisa membuat kita menjadi diampuni segala dosa-dosa kita, sebab kita ingin menjadi dan berusaha mencontoh apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita semua. Sebab daripada atas kecintaan kita kepada Rasulullah maka kita bersalawat. Tetapi ingat, dengan penuh keikhlasan kita melakukan dan membaca salawat itu, mudah-mudahan kita akan digolongkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di episode yang telah lalu kita telah sampai kemarin kepada bab ataupun pelajaran mengenal diri. Mengenal diri di bagian pertama. Sebab di pelajaran ataupun di tema di dalam program mengaji tempo dulu ini semuanya adalah pelajaran yang ingin mengangkat sebuah pelajaran ataupun dasar-dasar agama, di mana dasar-dasar agama ini adalah dibutuhkan oleh setiap umat Islam. Jadi setiap umat Islam itu membutuhkan tuntunan untuk agar bisa memahami agama itu dengan secara seksama. Maka kita berurutan dan kita terskematik namanya. Jadi ada urutannya, ada struktur yang mesti kita pahami di dalam struktur pelajaran ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran mengenal diri itu di bagian kedua. Kenapa mengenal diri ini sampai kita bagi menjadi beberapa bagian? Sebab begitu panjang sekali apabila kita ingin melihat kepada bentuk mengenal diri. Sebab mengenal diri ini di sebagian orang-orang yang belajar agama, sebagian, ya, saya tidak mengatakan semuanya, sebagian. Ada yang tidak mengakui dan yang tidak peduli dengan mengenal diri ini. Ini hanya karangan, hanya buah pikiran para ulama. Terlebih-lebih katanya ulama tasawuf. Ulama tasawuf itu ulama sufi. Jadi ini hanya pola pikir mereka saja. Ya. Walaupun para ahli tasawuf itu, ahli sufi itu, walaupun mereka dengan sangat-sangat secara detail dan seksama mengeluarkan dalil-dalil seperti yang sudah kita bacakan dari awal, mengenal diri daripada hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu pun hadis man arafa nafsah ada yang diragukan, ada yang mengatakan bahwa itu bukan hadis tetapi itu perkataan para tabi'in atau orang-orang sufi. Tapi ketahuilah di dalam pelajaran ilmu kerohanian ini, dalil atau dasar-dasar hadis itu ini pengetahuan yang harus kita tambah mengenai hadis ini. Ada dua macam dibagi oleh para ulama-ulama tasawuf. Mereka membagi yang pertama hadis zahir namanya. Hadis zahir itu
adalah hadis-hadis yang memang diperdengarkan secara langsung dan dilisankan oleh para sahabat, yang memang diakui mereka punya kejujuran dan lain sebagainya, maka disebut hadis-hadis sahih. Dan ada lagi hadis-hadis yang memang ini didapatkan daripada para ulama atau para sahabat, tapi yang jelas ini para ulama, sebab kalau dari para sahabat biasanya ada yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi ini tidak, para ulama yang sudah tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah. Ini mereka yang setiap hari bermimpi dengan berjumpa dengan Rasulullah, hampir setiap malam. Siapa dia? Contoh Imam Malik. Imam Malik ini setiap malam menurut khabarnya berjumpa melalui mimpi dengan Rasulullah. Nah, di dalam mimpi itu para ulama-ulama yang sejenis dan yang semacam itu, mereka punya kesempatan untuk belajar langsung kepada Rasulullah. Maka mereka itu disebut ulama mujtahid yang memang luar biasa, diakui oleh dunia keulamaannya, keilmuannya. Maka mereka bertanya di dalam mimpi itu, apakah benar wahai Rasulullah, ini yang kau katakan? Benar, kata Rasulullah. Nah, maka apa yang dibenarkan Rasulullah di dalam mimpi itu jadi hadis. Itu hadis ruhani, hadis yang tidak dijumpai di dalam perkara secara langsung sahabat berjumpa dengan Rasulullah secara zahir. Dan apa yang bermimpi dengan Rasulullah itu tidak ada yang bisa dipalsukan oleh iblis atau setan. Nah, itulah jadi keyakinan kita tentang hadis-hadis yang dimuat di dalam mengenal diri ini mesti sebelumnya kita pahami dan kita ketahui dulu. Kalau tidak, maka kita akan jadi ragu nanti dengan pelajaran-pelajaran. Maka setelah hadis yang jelas kita jelaskan tadi, baru dikemukakan lagi dalil oleh orang-orang ahli sufi, yaitu laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dijadikan, bermula kami jadikan manusia atau semanusia itu daripada sedebu tanah arus atau saripati tanah. Nah, ini dalil yang jelas mengenal diri. Yang dimaksudkan di sini adalah kita tadi mengenal asal kejadian kita daripada saripati tanah. Ada juga yang kemarin pernah saya katakan, yang mengatakan asal kejadian kita tadi daripada Nur Muhammad. Pertanyaannya kan jadi bertanya-tanya, mana sih yang benar, dari Nur Muhammad atau dari saripati tanah? Kedua-duanya benar, tidak ada yang salah ya. Cuman kita sekarang sedang mempelajari kejadian diri kita. Diri kita itu maksudnya yang kita manusia ini. Kalau dijawab Nur Muhammad itu bukan hanya sekedar kita yang sekarang ini manusia, tetapi seluruh alam semesta ini tanpa terkecuali itu diciptakan atas kecintaan Allah kepada Nur Muhammad. Jadi itu tuh jawaban ataupun dalil secara global. Nggak salah ada yang mengatakan bahwa kita itu diciptakan daripada Nur Muhammad, nggak salah. Sama aja ada yang mengatakan kita bapak kita siapa? Nabi Adam. Bapak kita umpama si Fulan namanya. Terus mana yang benar? Ya nggak ada yang salah. Kenapa ini mesti diperdebatkan?
Cuman kalau Nabi Adam itu kan bapak secara keseluruhan, maka Rasulullah mengatakan itu Abu Jasad, bapak segala jasad, yaitu Adam. Itu kata Nabi Muhammad. Dan Abu Ruh, bapak segala ruh, ana itu Abu Ruh, saya adalah bapak segala ruh. Itu kata Rasulullah. Nah, ini tidak perlu diperdebatkan, mau mengenal diri dari Nur Muhammad atau dari Saripati Tanah. Nah, cuman kenapa para ulama yang para guru-guru kita yang bersangkutan di sini mengambil daripada walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, daripada Saripati Tanah, yang lebih dekat kepada kita untuk kepada manusia ya dari ini. Terus yang ngasih tahu itu siapa? Ya Allah sendiri kan. Bermula kami, kata Allah, yang menjadikan manusia itu daripada debu tanah atau Saripati Tanah. Jadi nggak usah bantah juga ya. Jangan nggak usah membantah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa kita tuh mesti ngotot diciptakan dari Nur Muhammad. Masa Allah berkalam dengan Allah sendiri mau diperdebatkan? Kan orang bodoh namanya itu ya. Tolong dipahami, orang bodoh saja yang memperdebatkan kalam Allah dengan kalam Allah. Nggak pantas, nggak ada bagus-bagusnya itu berpikiran begitu picik ya. Ada yang begitu sampai ngambil dari YouTube, dari mana-mana diambil ini, mengenal diri kita yang benar. Masya Allah, kok bisa begitu ya? Dipikir saya mau menyalahkan, saya tidak menyalahkan, benar kok itu, dalilnya jelas dan kita pun tahu hal itu. Tetapi yang kita ambil sekarang yang mudah kita pahami, yang sesuai dengan jalan pemikiran kita. Ya bagaimana kalau kita mau memikirkan Nur Muhammad jalur ceritanya sampai bisa jadi kita begini? Kan kita orang awam. Ya mungkin yang bagi ingin meyakini dan sudah paham tentang dengan Nur Muhammad silakan, nggak ada masalah, nggak ada masalah, silakan ya. Nah maka yang sekarang sedang ingin kita pelajari, yang kita kaji, supaya kita nanti bisa sampai kepada bagaimana caranya bersyukur. Nah ini mesti kita perlahan-lahan daripada Saripati Tanah tadi kita urai satu persatu. Nah di episode yang telah lalu itu sudah dijelaskan tentang urutan-urutannya, bagaimana manusia itu disebut bisa mengenal diri dari Saripati Tanah, dan siapa sebenarnya diri kita itu ada dengan menggunakan dari Saripati Tanah ketemu kok, ketemu. Tapi kita mesti menggunakan akal sehat menerimanya. Jangan pakai emosi, jangan pakai nafsu, nggak bisa. Mesti kosongkan dulu hati kita itu, bersihkan dulu hati kita kalau mau belajar mengenal diri. Ada lagi yang menghadapi kaum-kaum tadi yang saya katakan, orang-orang yang mencela-cela orang sufi umpamanya, yang mengatakan itu ahli khurafat dan lain sebagainya, yang mengatakan mengenal diri ini adalah buah pikiran. Maunya mereka langsung kepada Al-Quran. Nah dari Al-Quran pun sendiri orang-orang yang mencela ini nggak mengerti dari mana sebenarnya mereka ini mengambil dalil. Jelas-jelas selain daripada walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, seperti firman Allah yang di muqaddimah saya bacakan tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah artinya yang di dalam diri kita itu sendiri, kenapa kata Allah tidak kamu perhatikan? Berarti memang betul-betul kita itu dituntut untuk mempelajari, mengenali diri sendiri.
Allah sendiri yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Dan diambil dalil itu oleh para ahli sufi, para ulama sufi, maka mereka mengajarkannya kepada kita, mengarahkan pemikiran kita untuk bisa sampai terkaji hal-hal ataupun yang diperlukan di dalam mengenal diri ini. Nah, ada apa dari dalam diri kita itu? Maka dilihat di situ dari dasar yang barusan tadi, kita diciptakan daripada sifat kita. Ketahuan sudah siapa diri kita sebenarnya, yang mana sampai kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita itu memang ternyata tidak ada daya dan upaya. Yang ada itu hanya daya upaya Allah. Dalam hal apa? Nah itu dulu. Dalam hal kejadian awal asal kita itu yang disebut kita itu tidak ada peran sama sekali. Nah terus Ustadz, bagaimana? Kan ada peran suami dan istri, ibu dan bapak dan lain sebagainya. Itu adalah Allah titipkan. Nah makanya kan begitu ingin sampainya setetes air dan menjadi setetes darah dan seterusnya masuk ke rahim wanita, itu kan sebenarnya dalam rangka kita ingin memperoleh keturunan. Dan keturunan itu kan disebut anak-anak nantinya. Dan anak-anak itu kan dalam Al-Quran disebut amanah untuk kita jaga. Untuk kita jaga dalam arti amanah ini tadi maksudnya. Nah kalau amanah berarti kalau orang yang berakal, tolong pakai akalnya dengan sehat. Kalau disebut amanah berarti ini ada sesuatu yang mengamanahkan. Coba deh kita pikir ya, kita punya barang, kita kasih ke orang dalam rangka amanah, pinjamkan umpamanya seperti itu. Yang dipinjamkan itu umpamanya kita meminjamkan mobil umpamanya. Kira-kira yang dipinjamkan itu wajar enggak dia mengaku bahwa mobil yang dipinjamkan itu hak miliknya? Kan enggak wajar. Kalau orang yang berakal nggak bakalan, ini mobil saya dipinjami untuk saya jaga dan saya rawat, dicuci, diganti semua segala macamnya apabila ada yang rusak. Sebab apa? Sebab ini bukan mobil saya. Itu kalau orang yang berakal. Nggak mungkin kemana-mana dia ngaku ini mobil saya, ini mobil saya. Itu namanya kan amanah. Begitu juga anak. Coba siapa yang nggak pernah dengar anak itu amanah? Saya mau tanya. Ada yang belum pernah dengar? Amanah bukan? Amanah apa enggak? Amanah. Berarti ada yang mengamanahkan. Berarti yang mengamanahkan inilah yang memilikinya. Betul apa enggak? Akal, tolong akal dipakai. Jangan pakai perasaan, nggak bisa. Nggak boleh agama pakai perasaan. Jadi kita diamanahkan berarti ada yang mengamanahkan tuh yang memilikinya, yang mempunyainya. Kan begitu. Ini akal sehat mesti dipakai. Maka agama turun bagi kepada orang-orang yang berakal. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Maka berarti begitu kita dititipi amanah tadi, yang memiliki, yang ada di balik itu semua, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengamanahkan itu kepada kita. Nah begitu kita diamanahkan tadi, maka kita ini yang tadi sebagai ibu dan bapak, suami dan istri tadi, ini hanyalah mesti memegang amanah tadi dengan baik. Jadi jangan ngaku-ngaku bahwa ini punyaku, ini pekerjaanku, jangan.
Dari mana Pak Ustaz bisa ngomong gitu? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan itu sendiri. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu berlaku buat apa aja Ustaz? Semuanya, nggak ada terkecuali. Tanpa terkecuali. Dan ini semuanya sudah dikemukakan secara logis, secara lugas, secara masuk akal di dalam bab mengenal diri yang di pertemuan atau di episode yang telah lalu. Dan di episode sekarang saya tidak menjelaskan secara detail lagi. Saya hanya memberitahu bahwa yang berperan itu sekali lagi bukanlah kita, tetapi mutlak dan betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah terbukti dengan akal gitu ya, bukan dengan hanya sekedar dalil ya, bukan ya. Kan ada tuh orang pokoknya udah yakin aja sebab Quran sudah mengatakan gitu. Kalau saya bukan nggak setuju, saya kasihan sama yang denger gitu loh. Saya kasihan sama murid, itu aja. Kalau ada guru ustadz yang ngomong begitu, udah yang penting sami'na wa ta'na, benar, nggak salah itu. Cuman saya kasihan, udah gitu aja. Orang dipaksa gitu, kan kasihan orang dipaksa. Padahal ad-dinu akli, agama itu sebab kita ada akal. Dan kenyataan-kenyataan dari Allah, pernyataan Allah la haula wala quwata illa billah, itu kan nas, itu kan dalil. Yang menjelaskan dalil ini supaya nggak keluar dari akal, itulah gunanya seorang guru. Jadi kita nggak bisa bergerak lagi dengan akal kita sendiri. Dan Allah mempertegasnya di dalam Al-Quran supaya kita menjadi keyakinan tadi, makrifat jazam, makrifah. Itu maksudnya. Jadi fitrah manusia itu juga yang disebut masuk akal. Fitrah kita manusia itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, mau bereproduksi dan lain sebagainya, itu fitrah. Dari mulai binatang sampai manusia itu begitu sudah masuk mufakat kepada hak. Maka diumpamakan ada guru itu, nah yang menjelaskan dalil ini butuh guru, itu maksudnya. Nah dalil ini nggak bisa bunyi sendiri, supaya masuk ke dalam akal. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibantah lagi bahwa diri kita itu adalah benar seperti Allah katakan, la haula wala quwata illa billah. Nah, bagaimana jalannya untuk jadi bersyukur tadi? Maka selanjutnya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengkhabarkan dengan firman Allah, yaitu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang berbunyi, yang artinya maha pandai Allah, maha bijaksana Allah menciptakan sekalian makhluk. Berarti dengan tadi kita sudah sadar siapa diri kita sebenarnya, yaitu sebagai sosok yang tidak bisa dan tidak mampu berbuat apapun. Maka kita terasa sangat-sangat sekali tidak ada apa-apanya atau apapun, sangat rendah sekali, sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kita sudah sangat-sangat terasa rendah dan terasa sangat tiada daya dan upaya, sangat lemah, maka begitu kita dikhabarkan Allah dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha pandai Allah, maha bijaksana Allah
Ini adalah suatu bentuk pengakuan untuk membesarkan, mentakzimkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita tadi. Kita menjadi kenal kepada diri kita sendiri. Itu jangan main-main. Kita bisa tertuntun untuk menjadi kenal dan tahu siapa diri kita tadi. Itu sudah merupakan rahmat dari Allah yang besar sekali. Karena tidak setiap orang bisa tertuntun untuk bisa mengenal dirinya tadi. Bisa merasakan secara sadar, maksudnya gitu. Bukan hanya rasa-rasa, tetapi merasakan secara sadar siapa diri kita itu dengan akli dan nakli. Sehingga kita mengakui dengan sadar bahwa aku memang tidak bisa berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka terlontarlah ketakziman kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat bisa mengenal diri tadi. Sebab orang-orang yang bisa mengenal diri inilah yang nanti menurut dalil yang pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, yang nanti niscaya kenal akan Allah. Ini bukan main-main. Maka dari percikan-percikan keberkahan daripada ilmu ini, sekalipun guru tidak memaksa si fulan bin fulan untuk sholat, bagi orang yang baru duduk sekalipun di sini nggak tahu, pulang-pulang mereka menjadi ingin sholat. Itu hanya percikan dari keberkahan, kebenaran ilmu fardhu ain. Jadi jangan kita anggap kecil, jangan kita anggap remeh. Jadi barang siapa yang sudah menganggap kecil terlebih dahulu, berarti dia sudah keluar daripada adab kepada diri. Begitu sih dia sudah keluar daripada adab itu, sesungguhnya dia sudah keluar daripada ilmu itu sendiri. Maka nggak dapat apa-apa orang itu, maka dia belajar agama kemanapun dan dia tidak akan bisa menjadi orang yang la haula wala quwata illa billah. Dan ini sudah terbukti. Yang sudah hengkang itu kemanapun dia belajar, dia cenderung menjadi semakin sombong. Dia semakin tidak tahu siapa diri. Dan itu sudah terbukti. Nah, maka setelah kita bisa mengetahui diri tadi yang memang sudah diproses melalui akli dan nakli siapa sebenarnya, baru terpandang kita dengan sesuatu yang besar atau yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu kita sudah bisa membesarkan Allah, barulah kita bisa bersyukur. Karena kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada yang kita tidak pernah lihat, yang maha besar, yang telah memberikan kita nikmat tadi. Maka kita ungkapkan rasa syukur kita atas kita telah dikenalkan akan diri kita tadi. Ya. Tapi hasil daripada mengenal diri yang la haula wala quwata illa billah itu mesti dapat. Jembatannya melalui fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu jembatannya, bentuk pengtakziman kita kepada Allah untuk membesarkan Allah. Sebab dari situlah terlihat siapa yang tiada daya dan upaya. Berarti benar hasil daripada mengenal diri ini kita dapati. Makanya kita jadi mau bersyukur, sebab kita dapati siapa diri kita yang kita ingin kenal tadi. Nah, apa yang mesti kita syukuri? Maka syukur itu pun supaya lebih jelas kita memandang syukur, supaya lebih lengkap
Syukur itu pun dibagi oleh para ulama sufi menjadi 3 macam. Pertama adalah syukur aku dilahirkan daripada benih Islam. Yang kedua, syukur aku dilahirkan menjadi manusia yang sempurna. Yang ketiga, syukur aku dilahirkan menjadi insya Allah orang yang beriman. 3 macam syukur ini dibagi jadi 3 macam. Jadi syukur yang 3 ini adalah syukur yang memang terbagi menjadi 3. Jadi syukur yang pertama tadi, syukur aku dilahirkan daripada benih Islam, ini disebut oleh para ulama secara umum namanya syukur azali. Syukur azali itu syukur yang memang yang sangat-sangat mendasar. Contohnya itu tadi, kita dilahirkan di dalam benih Islam. Sebab apabila kita dilahirkan dalam benih non-Islam, secara akliyah, nah secara akal lagi, maka akal ini kan yang kita pakai buat bersyukur, kan bukan begitu. Secara akal rasa-rasanya kita kan nggak bisa masuk ke masjid, udah jelas-jelas non-muslim. Yang sudah masuk Islam saja sekarang yang notabene disebut mu'allaf, ya, yang mana mereka tidak bisa lepas daripada orang tuanya yang masih non-muslim, yang masih satu rumah, ini juga jadi berbahaya bagi kelangsungan keislaman seorang mu'allaf ini. Bergabung dia di dalam satu rumah, makannya makan itu juga, orang tuanya menyembah yang selain Allah, begitu juga dengan atribut-atribut dan segala macam. Jadi menyulitkan dia untuk berjalan menuju ke jalan Allah, ya. Nah makanya ini kalau seandainya sudah kita diciptakan daripada benih Islam, mesti bersyukur banget tuh kata orang, istilahnya begitu. Syukurnya mesti banget. Dari mana kita menyukurinya itu dengan banget tadi? Dari mana? Dari ini tadi, dari syukur namanya azali. Sudah semenjak awal, artinya kita diciptakan dari benih Islam. Nggak tahu deh kalau seandainya dari benih non Islam, rasa-rasanya kita nggak bisa bersyukur, nggak bisa kita duduk menuntut ilmu seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur aku diciptakan menjadi manusia yang sempurna. Nah ini namanya nikmat yang sekarang maksudnya. Jadi kemarin itu nikmat azali, nikmat yang kemarin. Nah sekarang nikmat yang sekarang maksudnya. Yang sekarang itu apa? Kita diciptakan oleh Allah menjadi orang manusia yang sempurna, dilahirkan, tidak cacat secara mental. Jadi sebenarnya kita itu begitu sudah terlahir normal seperti ini, tahu umpamanya mana kotoran, mana yang makanan yang basi umpamanya, ya, mana yang wangi, mana yang bau, mana yang kotor, mana yang bersih, maksudnya gitu. Itu sebenarnya akal kita sudah calon-calon akal tuh yang sehat sebenarnya. Itu sudah sebenarnya. Nah, tetapi yang dimaksudkan lagi yang lebih sempurna lagi adalah bisa membedakan hukum-hukum dan peraturan Allah tadi, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut disembah dan mana yang nggak patut disembah. Nah baru nanti begitu masuk kepada
orang-orang yang berakal baru nanti bisa masuk kepada orang-orang yang bagaimana orang-orang yang mau mengenal Allah nanti. Baru di situ nanti ada rentetannya lagi, bisa membedakan lagi mahdas dan qadim. Jadi jangan bilang dulu bisa membedakan mahdas dan qadim kalau nggak tahu mana hak dan yang batil. Nggak bisa. Mana yang hak itu artinya secara umum. Secara umum. Nah begitu mahdas dan qadim itu sudah secara khusus lagi masuk. Jadi jangan coba-coba kita ingin mengatakan bahwa kita tadi ingin bersyukur dalam diciptakan menjadi manusia yang sempurna, berpikirnya hanya dalam arti diciptakan umpamanya hidungnya mancung, ya kan? Diciptakan umpamanya parasnya cantik misalnya. Enggak, bukan gitu maksudnya yang sempurna itu. Jadi yang sempurna itu adalah kita yang memang betul-betul bisa menggunakan akal tadi. Begitu diberitahu, diajarkan mengenal diri menggunakan akal tadi sampai betul-betul dia bisa mengetahui dan sadar bahwa benarlah ternyata apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu dengan yang barusan saya tangkap dari seorang guru. Itu baru berakal. Sebab semuanya sudah terinci. Penjelasannya sangat-sangat terinci sudah. Yang mengatakan bahwa kita memang betul-betul tidak mampu dan tidak punya daya upaya. Itu. Jadi begitu kita disebut sempurna tadi, kita bisa menangkap itu, artinya kita bisa belajar. Nah di situ yang maksud daripada syarat belajar, cerdas, masuk semua ke situ. Jadi nyambung. Jadi kalau udah nggak cerdas, nggak bisa masuk ke sini. Syarat belajar nggak masuk kok, nggak bisa masuk ke sini. Boro-boro mau masuk ke sini, boro-boro mau masuk jazam, nggak bisa masuk ke sini. Jadi memang terus terang pelajaran kita ini sebetulnya automation protected. Jadi proteksinya, perlindungannya itu sangat-sangat otomatis. Jadi nggak perlu orang pura-pura pakai gaya-gaya mau apa gitu ya, mau menghancurkan ilmu, nggak perlu. Allah sendiri yang menjaganya kok. Aku yang menurunkan Al-Quran ini kata Allah, aku sendiri yang menjaganya. Nggak bakal bisa masuk kok, tembus. Nggak tembus CIA terus terang aja. Intelijen Amerika yang nomor 1000, nomor 1.000.000 juga nggak bakal masuk. Nggak bisa mendeteksi ini. Jangankan CIA, kita yang duduk di sini aja nggak terdeteksi kok. Kalau nggak dibuka lagi, buka lagi sama guru, nggak kedeteksi juga. Blank. Apa? Blank guru. Blank terus. Yang duduk di sini yang sudah begini melotot matanya, yang udah salam-salaman sama guru, tiba-tiba lagi mau orang CIA dari Amerika, nggak usah takut, nggak bakal tembus. Kita aja yang duduk di sini belum bisa tentu tembus kok. Nah, jadi perjalanan kita untuk menuntut ilmu ini betul-betul kita ingin naik langit sebenarnya, menembus pintu-pintu langit sana sebenarnya. Nah maka dari itu, syukur kita yang sekarang ini yang mesti kita syukuri, kita diciptakan dan menjadi manusia yang sempurna oleh Allah. Kita dianugerahi akal yang sehat sehingga kita bisa duduk dan belajar di sini. Itu tanda-tanda sudah kita diberikan dianugerahi akal yang sempurna. Yakin nggak kita diberi akal sekarang sempurna sekarang? Jelas. Kita mesti meyakini itu supaya kita bisa mensyukurinya. Kalau kita nggak yakin, nggak bisa mensyukurinya. Betul nggak? Kita nyangka akal yang sekarang kita diberi ini biasa-biasa saja, nilainya itu cuma 1000-2000, maaf saja. 1000-2000 kita anggap.
semacam gak bernilai kita anggap. Tolong jangan sampai begitu picik kita atas nikmat dan anugerah dari Allah ini. Yang terakhir adalah nikmat syukur aku diciptakan dan insya Allah menjadi orang beriman, dilahirkan dan insya Allah menjadi orang beriman. Kenapa di situ dipakai kata-kata insya Allah? Sebab insya Allah itu apabila Allah mengizinkan. Nah itu kan artinya yang ke depan, maka disebut nikmat mendatang. Jadi nikmat yang kemarin azali, nikmat sekarang, dan nikmat yang mendatang. Nah itu memang tidak terlalu panjang lebar saya memberi contoh-contohnya, ya. Nah, sebab nikmat-nikmat itu semua sudah kita rasakan semua, sudah kita lewati semua. Yang belum kita lewati itu ini sekarang. Bagaimana nanti kita syukur aku dijadikan, dilahirkan dan insya Allah menjadi orang yang beriman ini. Sebab menjadi orang beriman ini tidak bisa hanya sekedar mengaku-ngaku atau disebut hanya di lidah atau di bibir saja. Tidak bisa begitu. Jadi beriman tadi sama halnya dengan kita tadi mengenal diri. Mesti sadar, sesadar-sadarnya aku ini benar enggak sama seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Kalau kita nggak ada merasakannya, berarti pertanyaannya yang salah Allah atau kita? Itu dulu yang harus duduk. Yang duduk itu dulu. Mentang-mentang nggak ngerasakan, nggak ada kok rasanya. La haula wala quwata illa billah. Tetap aja aku ngerasa ngangkat itu ini. Berarti Allah bohong. Maksudnya gitu? Maksudnya begitu bukan? Picik betul pikiran. Nah itu dulu harus duduk di dalam kenyataan kita. Benarkah adanya demikian yang Allah katakan dalam Al-Quran? Nah maka dari itu begitu kita duduk sudah menjadi orang yang ingin belajar tadi, maka mudah-mudahan kita tertuntun untuk bisa menjalani insya Allah menjadi orang beriman tadi. Jadi enggak mudah sekali lagi mau menjadi orang beriman itu. Ya. Karena beriman itu jelas. Kalau disebut sudah beriman itu percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Nah pertanyaannya sekarang, kita percaya kepada Allah itu, kita mempercayai sesuatu yang kita ketahui enggak? Yang sudah kita ketahui belum? Atau yang sudah kita kenali belum? Kita boro-boro mau kenal, tahu aja belum? Tahu apa kita tentang Allah? Coba kita jelaskan bagaimana Allah itu yang selama ini kita sembah kan dalam sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Apa itu tadi? Sholat. Terus maksudnya apa? Ya sholat lah, menyembah Allah. Nah, kan begitu. Jadi kita menyembah Allah yang kita imani, sementara kita belum kenal. Sebelum mengenal, kita ada urutannya mengetahui. Mengetahui apa sih? Mengetahui sebuah jalan untuk mengenal. Ini jalan untuk mengenalnya aja nggak ketemu.
Untuk membuka tabir rahasia Allah itu mesti dengan ilmu. Jadi kita menyembah selama ini adalah yang kita sembah, yang sesemana sesuatu yang tidak kita kenal dan tidak kita ketahui. Tiba-tiba mau beriman, mau disebut percaya. Percaya sama siapa? Percaya kepada sesuatu kan yang bernama Allah yang tidak kita ketahui. Itulah yang disebut kita beribadah, mempercayai, disebut percaya dalam kejahilan tadi. Maka insya Allah beriman ini perlu disikapi. Jangan hanya didengar aja sekarang udah selesai. Perlu disikapi, mencari iman, karena sebab ini insya Allah menjadi orang yang beriman. Berarti bagi kita orang awam mesti mencari, nggak bisa menunggu. Terus kenapa Ustaz nggak bisa menunggu? Lah kan kita orang awam. Orang awam ini mesti berjalan, mesti bersyariat. Nggak bisa hanya duduk nunggu macam orang ini, ya nggak bisa. Jadi kita mesti berjalan apa? Mencari tadi yang disebut insya Allah beriman tadi. Jalannya tuh pakai apa mencarinya? Emang mencarinya seperti orang nyari ikan misalnya gitu ya? Nah, enggak begitu kan? Nah, mencari iman ini jalannya mesti pakai ilmu. Ilmu yang mana yang kita pakai untuk mencari iman? Ilmu yang disesuai, ditunjuk. Tuh begitu caranya. Yang ditunjuk oleh para ulama. Ulama mana sih yang menunjuknya? Ya ulama tauhid lah. Masa yang menunjuk untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah, ulama fikih misalnya, itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Atau ulama atau orang-orang yang ahli di bidang hadis umpamanya tidak nyambung, maka nggak ketemu gitu. Atau cuman yang ahli cakap atau ahli cakap, nah atau ahli ceramah tidak nyambung ya. Maka dari itu, nah jalannya tadi mesti dicari, dituntut menuju kepada ahlinya tadi. Jadi ini insya Allah beriman ini nggak mudah sekali. Memang anehnya kita itu kadang-kadang merasa sudah beriman, tapi kadang-kadang kalau sudah tahu kita itu rasa-rasanya kurang iman, disuruh belajar nggak mau, disuruh belajar nggak yakin, disuruh belajar kurang ajar, alias nggak mau beradab. Jadi ilmu tentang iman ini erat hubungannya dengan adab sekali lagi. Karena dengan iman inilah nanti kita bisa menuju sampai kepada Allah. Nah cuman lagi-lagi iman perkara iman bukan hanya sekedar iman percaya. Pakai apa mau percayanya itu supaya masuk akal, supaya sesuai dengan fungsi agama diturunkan. Sebab kita ada akal, jadi dia support. Tahu support? Mendukung support tuh. Karena saya lihat orang beragama sekarang beda.
Agama sama otak kita, akal ya, bukan otak, akal kita tuh nggak support. Kenapa nggak support? Dipaksa sih. Apalagi komputer, kalau dipaksa soketnya nggak masuk, nggak jalan-jalan. Walaupun mau pakai komputer harga ratusan juta sekalipun. Sebab apa? Tidak support, tidak mendukung. Nah itu, jadi untuk bersyukur itu kita butuh pendukung. Nah butuh pendukung-pendukungnya, lagi-lagi kita tahu 3 macam syukur ini pun kalau kita tidak belajar bagaimana jalannya supaya bisa bersyukur ini pun gak akan bisa bersyukur. Jadi maksud syukur di sini harus juga masuk akal, kenapa aku ini mesti bersyukur. Pantas enggak kira-kira? Masuk akal enggak kira-kira tadi? Satu, apabila coba tidak dilahirkan, diciptakan dari benih Islam, coba kemana sekarang nyasarnya? Coba bisa nggak diilustrasikan dengan anu sendiri? Jelaskan? Mungkin sudah di tapekong, mungkin di wihara, mungkin di gereja, mungkin. Kan begitu. Tiba-tiba bisa ngomong, bisa sholat sekarang. Emang bisa apa kita sholat? Tiba-tiba bisa sholat. Kalau tidak diawali daripada kita dilahirkan daripada benih Islam tadi, emang bisa begitu? Jadi mana rasa syukur yang kita tambatkan tadi atas benih daripada Islam tadi? Gak ada kan? Tafakur kita ke situ, syukurnya mana coba? Yang ada tafakurnya kan cuma yang sekarang. Nah itu tuh bagi kita tuh, dengan ilmu ini kita diberitahu yang nikmat-nikmat yang telah lalu pun itu kita diajari untuk bersyukur itu kalau dengan ilmu. Kalau dengan akal pikiran kita ya yang mana kita pikir aja sekarang, maka bersyukur itu pun diajari oleh para ulama. Biar benar cara bersyukur, biar bagus cara syukurnya, biar lengkap cara syukur. Nah begitu juga syukur yang sekarang, nah supaya kita betul-betul bisa bersyukur, mensyukuri apa yang benar-benar mau kita syukuri sekarang dan sampai syukur yang mendatang tadi, dan insya Allah menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kita jadi sangat-sangat sadar untuk mau gitu, bukan untuk dipaksa, sadar untuk mau bersyukur. Kadang-kadang di dalam hati berpikir, syukur apa yang mesti aku syukuri? Hari ini nggak dapat uang, hari ini diomelin, hari ini begini begitu. Aduh, pikiran kita terlalu picik. Bersyukur kita mesti menambatkan wajah yang cantik tersenyum di pagi hari. Kita mesti mikir uang itu mesti masuk terus ke dalam kocek kita gitu ya. Kita tidak mikir kita masih bisa terus bersama-sama orang-orang soleh, masih bisa belajar, masih bisa duduk di majelis ilmu. Kita nggak pernah mensyukuri itu. Yang terasa syukur kalau dapat timah terus yang banyak, umpama dapat emas yang banyak. Kita bisa masih duduk dekat-dekat orang-orang yang soleh. Itu jauh lebih besar nikmatnya. Nah itu saja, mudah-mudahan kita tergolong kepada golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsyan bitaqwallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita dengarkan penjelasan dari guru kita tentang bab syukur ini, bahwa ada 3 syukur yang paling utama, yaitu syukur aku dijadikan daripada benih Islam, yaitu sebagai syukur ajali,
atau syukur yang telah lalu. Yang kedua adalah syukur aku dijadikan menjadi manusia yang sempurna, yaitu syukur tentang keadaan kita masa sekarang. Kemudian yang syukur ketiga adalah syukur aku dijadikan insya Allah menjadi orang yang beriman, adalah syukur tentang keadaan kita masa yang akan datang. Mudah-mudahan ternyata syukur, kita ingin bersyukur pun ada tuntunannya, yaitu tuntunan dari para ulama dan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita simak, mudah-mudahan kita bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wasikum min nafsi bitaqallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala rasulika wa ala sayyidina ya maulana ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita tutup majelis ilmu dan sholawat ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.